Apa itu Learning Organization? Perkenalkan, saya Andi Ahmad Faiz, seorang mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Ciputra Makassar, dan ini merupakan tugas mata kuliah Human Capital dan Organization Behavior. Kita balik ke pembahasan Learning Organization. Learning Organization adalah sebuah konsep organisasi modern yang diperkenalkan oleh Peter Senge, seorang pakar manajemen dan juga merupakan seorang penulis dari buku The Fifth Discipline. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, perubahan ekonomi yang begitu volatile, banyak organisasi yang gagal bertahan bukan karena sumber daya yang kurang, melainkan karena mereka gagal belajar. Nah, disinilah konsep learning organization sangat relevan. Menurut Peter Senge, learning organization adalah organisasi di mana orang terus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang mereka inginkan, mengembangkan pola pikir baru, membebaskan aspirasi kolektif, dan belajar melihat keseluruhan secara bersama-sama. Singkatnya, learning organization adalah organisasi yang menjadikan belajar sebagai DNA mereka, bukan hanya sekedar pelatihan formal. Bayangkan organisasi itu sebagai perumpamaan dua orang yang sama-sama berjalan ke hutan. Yang pertama yang membawa peta lama dan menolak ajaran yang baru, sedangkan yang kedua dia tidak membawa peta tapi mereka belajar membaca tanda alam, belajar mencoba hal dan rute baru. Dan yang paling penting dari kedua orang ini, yang akan sampai paling cepat adalah orang yang kedua. Mengapa learning organization itu penting? Learning organization pada hari ini begitu sangat penting karena pertama, perubahan terjadi begitu cepat dan sangat tidak efektif untuk menggunakan cara yang lama. Kedua, masalah hari ini belum tentu bisa diselesaikan dengan cara yang kamu lakukan kemarin hari. Ketiga adalah keunggulan kompetitif hari ini adalah mereka yang mempunyai kapasitas belajar kolektif. Senge menegaskan, the only sustainable competitive advantage is an organization's ability to learn faster than its competitors. Jika organisasi diibaratkan sebagai sebuah kapal, maka kemudi adalah sebagai pembelajarannya. Kapal sebesar apapun, tanpa kemudi, pasti pada akhirnya juga akan menabrak karang. Peter Senge di sini menegaskan ada 5 disiplin daripada learning organization. Yang pertama adalah personal mastery. Personal mastery adalah komitmen individu untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya. Contoh, seorang karyawan yang mengikuti pelatihan bukan hanya karena insentif, tapi murni dalam dirinya ingin ahli di dalam bidangnya. Atlet profesional pun seperti itu, mereka tidak melakukannya pada saat lomba. Mereka justru melakukannya setiap hari, bahkan tidak ada yang melihatnya. Yang kedua adalah mental models. Mental models adalah sebuah asumsi, keyakinan, atau cara berpikir kita yang kadang kita tidak sadari mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Dengan mental models mendorong kita untuk berpikir, apakah cara yang saya ambil sekarang ini masih relevan? Apakah pemikiran yang saya pakai sekarang ini masih cocok untuk dipakai hari ini? Mental model itu diibaratkan sebagai kita pakai kacamata. Jika kacamata yang kita pakai itu buram, mungkin kita melihat dunia itu salah, kabur. Tapi yang sebenarnya perlu dibersihkan itu adalah kacamatanya, bukan dunianya. Yang ketiga adalah share vision. Share vision adalah visi bersama yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi yang ingin mereka capai. Share vision ini bukan hanya sekedar pajangan dinding, tapi alasan mereka mengapa mau berkontribusi di organisasi tersebut. Perumpamaannya, jika organisasi adalah tim pendaki gunung, share vision adalah puncak daripada yang ingin mereka capai. Yang keempat adalah team learning. Team learning terjadi ketika seluruh anggota organisasi berpikir belajar secara kolektif.
bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi bagaimana seluruh anggota organisasi bisa cerdas bersama. Ibarat sebuah orkestra yang terdengar indah bukan hanya karena satu alat musik, tetapi karena harmoni dari begitu banyak alat musik. Dan disiplin learning organisasi yang terakhir adalah system thinking. Ini adalah poin yang penting yang ingin disampaikan oleh Peter Senge. System thinking ini mengajarkan bahwa kita tidak melihat hanya dari satu masalah, tetapi melihat keseluruhan secara objektif. Kita tidak menggunakan kacamata kuda yang hanya melihat satu sisi, tetapi kita melihat dari atas. Ibarat kita berada di atas balon udara, kita melihat secara holistik. Dan ada beberapa perusahaan yang ingin saya angkat yang menerapkan learning organization. Yang pertama itu adalah Google. Google itu mengelaborasi memberdayakan ide karyawannya, termasuk dengan kebijakan 20% times. Dengan kebijakan 20% times itu melahirkan inovasi seperti Gmail. Dan yang kedua adalah perusahaan Toyota. Toyota ini menerapkan learning improvement atau yang dikenal oleh mereka adalah Kaizen. Dengan Kaizen ini, di lini produksi pun seorang karyawan bisa mengajukan atau mengusulkan perbaikan di lini atasnya. Learning organization itu bukan tentang seberapa mahal teknologinya, melainkan budaya belajar yang terus dilakukan secara konsisten. Dan sebagai penutup, learning organization menurut Peter Senge mengajarkan kita bahwa pertama, organisasi tidak akan bisa berkembang jika manusia yang ada di dalamnya tidak mau belajar. Kedua adalah pembelajaran bukan bagian dari aktivitas tambahan, tapi bagian dari pekerjaan. Ketiga, masa depan dimiliki oleh organisasi yang mampu belajar bersama. Di era perubahan yang sangat cepat, organisasi yang reflektif, adaptif, dan berkolaboratiflah yang akan bertahan. Terima kasih sudah menonton. Semoga dengan penjelasan saya mengenai learning organization, kalian bisa sedikit memahami tentang bagaimana cara menjadikan organisasi lebih adaptif dan bertahan sepanjang masa. Bye-bye.